Ya, kali ini kita kembali lagi masih membahas terkait soal HIV AIDS. Akhir-akhir ini banyak sekali pemberitaan tentang HIV AIDS, mulai dari Bandung, Bekasi, sampai yang terakhir ini adalah kasus pemerkosaan anak kecil ya, kategori anak kecil masih umur 12 tahun. Itu masih kategori di bawah umur. Kasusnya cukup miris, cukup memprihatinkan sekali. Sebenarnya kasus pemerkosaan ini banyak sekali di Indonesia ini. Mungkin yang tersorot media hari ini cuma 30% ataupun 40% saja. Sisanya tidak tersorot media. Karena mungkin korban tersebut merasa takut, merasa kecewa, ataupun merasa malu, atau bisa jadi sudah diselesaikan secara kekeluargaan saja, jadi tidak masuk ke ranah hukum. Lah, kali ini saya akan membahas kasus pemerkosaan bukan dari sisi hukum, melainkan dari sisi kesehatan, khususnya di bidang HIV AIDS. Beberapa pertanyaan yang masuk, apakah kasus pemerkosaan itu bisa mengakibatkan penularan HIV AIDS? Ya, sangat bisa. Jawabannya itu sangat bisa. Dan itu ada beberapa faktor. Faktor yang pertama itu yang paling berisiko adalah jumlah virus orang yang positif HIV. Jumlah virus ini jumlah virus HIV yang terkandung di dalam orang yang positif HIV atau orang ODA. Orang dengan positif HIV AIDS, ODA. Nah, kemudian jumlah virus ini itu saling terkait dengan yang namanya CD4. CD4 itu adalah imunitas tubuh manusia. Biasanya CD4 dengan jumlah virus itu berbanding terbalik. Maksudnya gimana? Kalau jumlah CD4-nya tinggi, biasanya jumlah virusnya kecil, ataupun jumlah virusnya yang tinggi, biasanya CD4-nya kecil. Jadi itu berbanding terbalik. Dan itu pun kalau misalkan jumlah CD4-nya sudah di bawah, di angka 200, orang itu biasanya sudah berbaring di rumah ataupun di rumah sakit ataupun di klinik. Kalau biasanya dengan CD4-nya sudah di bawah angka 200. Karena kenapa? Kalau CD4 itu sudah di angka 200 ke bawah, itu orang sudah kategori HIV AIDS stadium ketiga. Maksudnya gimana? Orang itu sudah mempunyai beberapa komplikasi, termasuk organ dalamnya beberapa sudah ada bagian yang rusak. Kemudian kalau dengan tingkat CD4-nya sudah di bawah angka 50, orang itu sudah masuk kategori HIV AIDS stadium ke-4. Jadi orang itu sudah tidak bisa ngapa-ngapain, alias dia sudah cuman bisa berbaring di rumah sakit saja. Jadi kategori orang-orang yang memperkosa hari ini itu bukan kategori HIV AIDS stadium 3 ataupun HIV AIDS stadium 4. Biasanya orang-orang yang masih bisa memperkosa itu orang-orang dengan stadium 1 ataupun stadium yang kedua, dengan tingkat CD4-nya masih tinggi. Kalau tingkat CD4-nya masih tinggi, biasanya jumlah virusnya rendah. Biasanya seperti itu, tidak selalu, jadi tergantung pada manusianya sendiri. Jumlah virus kalau sudah di bawah angka 100 atau di bawah angka 50, itu sudah tidak bisa menularkan, alias undetectable. Kalau angkanya sudah tinggi, misalkan di atas 500, 700 atau di atasnya lagi, itu tingkat penularannya semakin tinggi. Jadi orang-orang yang hari ini memperkosa, yang sampai terkena virus HIV AIDS, itu jumlah virusnya masih kategori rendah. Sebenarnya masih kategori rendah.
Nah, artinya sebenarnya orang-orang yang memperkosa itu kalau mereka memperkosa cuma 1 kali, rata-rata itu tidak akan terjadi penularan. Rata-rata mungkin nggak terjadi penularan, mungkin saja, semua itu ada kemungkinan, karena yang namanya virus HIV itu kita tidak tahu, bisa jadi yang menularkan itu jumlah virulentnya besar, dan yang ditularkan itu imunitasnya waktu itu sedang sakit, imunitasnya sedang rendah, bisa jadi tertular saja. Semua itu tetap ada kemungkinan. Tapi selama praktek di lapangan itu jarang sekali yang terjadi penularan virus HIV melalui pemerkosaan, itu jika diperkosanya cuma 1 kali. Orang yang positif HIV karena kasus pemerkosaan, biasanya orang tersebut akan terjadi pemerkosaan berkali-kali, baru bisa jadi orang positif HIV AIDS. Nah, kalau biasanya cuma sekali diperkosa, itu jarang sekali terjadi. Kalaupun ada orang diperkosa dan dia takut apakah orang ini positif HIV atau tidak, segeralah lakukan untuk pengambilan obat PEP. PEP itu singkatan dari post exposure prophylaxis. Jadi obat PEP itu bisa untuk menangkal virus HIV, dan itu harus diminum secepat mungkin, maksimal 3 hari setelah kasus pemerkosaan. Jadi kalau misalkan hari Senin diperkosa, jadi Selasanya segera ambil obat PEP, atau maksimal hari Kamis itu ambil obat PEP. Pergilah ke dokter, ngomong cerita apa adanya, bahwa ada kasus pemerkosaan seperti ini dan saya adalah korbannya, cerita sepenuhnya. Dokter akan mengecek Anda apakah Anda positif HIV ataupun negatif HIV. Jika Anda negatif HIV, Anda langsung diberi obat yang namanya PEP tadi. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Semoga informasi ini cukup bermanfaat. Terima kasih.